Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Saputri dengan NIM C1C0191101 dari kelas R13 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang peramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian peramalan penjualan. Menurut Sujana dalam bukunya tahun 1989 dari halaman 254, peramalan penjualan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa yang lampau. Menurut Nafarin, pada buku tahun 2000 di halaman 24, peramalan penjualan adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau tidak mungkin akan terjadi. Sedangkan menurut Makariadakis dan kawan-kawan, pada bukunya tahun 1993 pada halaman 24, peramalan penjualan adalah dasar dari segala jenis perencanaan, di mana hal ini sangat diperlukan untuk lingkungan yang tidak stabil, yaitu menjembatani antara sistem dengan lingkungan. Jadi, peramalan penjualan atau sales forecasting adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini dapat didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Dengan kata lain, sales forecasting adalah proses yang melibatkan estimasi atau perkiraan penjualan dalam unit fisik yang diharapkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Ada perubahan strategi pemasaran, demografi konsumen, kondisi ekonomi, dan pesaing. Untuk perubahan strategi pemasaran ini seperti perubahan kampanye periklanan, skema promosi, dan kebijakan harga. Sedangkan untuk demografi konsumen ini seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Sedangkan untuk faktor kondisi ekonomi itu seperti inflasi dan resesi yang sangat berpengaruh. Dan faktor yang terakhir yaitu pesaing. Di dalam perusahaan pasti ada produk yang serupa. Jadi tim pemasaran harus mempelajari strategi penetapan harga, desain produk, peningkatan teknologi, skema promosi, dan kampanye iklan. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi peramalan penjualan. Peramalan penjualan di suatu perusahaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memperkirakan nilai masa yang akan datang. Yang kedua, menganalisa perkembangan suatu kegiatan pada saat itu. Dan yang terakhir adalah membantu atau mempermudah dalam membuat perencanaan untuk masa yang akan datang. Baik, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang model analisa runtun waktu atau analisa tren. Analisa tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Dalam analisis runtun waktu atau time series, hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Nah, model runtun waktu dalam analisisnya ini ada 4. Yang pertama, tren jangka panjang, yaitu gerakan data yang bersifat teratur dalam jangka panjang. Tren artinya kecenderungan data. Yang kedua yaitu variasi umum. Variasi umum adalah fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data bulanan atau mingguan. Yang ketiga itu variasi lingkaran. Variasi lingkaran merupakan suatu pola fluktuasi atau siklus dari data runtun waktu sebagai akibat perubahan kondisi ekonomi. Dan model yang terakhir yaitu variasi tidak beraturan. Variasi tidak beraturan ini merupakan pola acak atau sporadik yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau tidak beraturan. Baik, setelah memahami materi yang tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis analisa tren. Jenis yang pertama yaitu garis linear secara bebas atau disebut dengan freehand method. Penerapan garis tren secara bebas merupakan suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa garis tren dapat ditarik begitu saja tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Penggambaran garis tren dengan cara ini kurang subjektif dan kurang memenuhi syarat sehingga jarang digunakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Suatu perusahaan membentuk peramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang dengan menggambarkan garis tren, data penjualan tahun-tahun terakhir, dan grafik tersaji pada tabel di bawah ini. Nah, kalian bisa melihat datanya di tabel ini ya. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah memplotkan seluruh data ke grafik sumbu kartesius di mana sumbu vertikal itu sebagai penjualan dan sumbu horizontal sebagai tahun. Langkah yang kedua, setelah data diplotkan ke grafik sumbu kartesius, kemudian dibuat garis tren bebas yang sekiranya mewakili keseluruhan titik-titik hasil plotting data sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, kalian bisa melihatnya di gambar yang tren bebas ini ya. Jadi, dari gambar ini dapat diperkirakan bahwa penjualan tahun 2007 adalah sebesar 175 unit. Baiklah, untuk jenis yang kedua yaitu metode setengah rata-rata atau semi average. Metode setengah rata-rata atau semi average merupakan metode untuk mencari nilai dari suatu data, di mana data tersebut dibagi menjadi dua bagian dan diambil rata-ratanya dan dinilai itulah yang menjadi nilai tren untuk data yang di tengah. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini. Sebuah perusahaan membuat peramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang dan menggunakan metode setengah rata-rata. Data penjualan tahun-tahun terakhir dan grafik tersaji pada gambar di bawah ini. Nah, ini dimisalkan dengan perusahaan X untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah membagi tahun ini menjadi dua bagian. Di sini dari tahun 1997 sampai 2001 itu menjadi bagian 1 dan yang 2002 sampai 2006 itu menjadi bagian 2. Langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu menghitung rata-rata bagian 1 dengan cara menjumlahkan produk dibagi dengan banyaknya tahun. Di sini banyaknya tahun itu ada 5. Jadi hasilnya 15,60. Nah, nilai 15,60 ini akan menjadi nilai tren pada tahun 1999. Langkah yang kedua, kita akan menghitung rata-rata hitung bagian kedua dengan cara yang sama seperti kita menghitung rata-rata hitung bagian ke-1. Nah, diperolehlah hasil 27,40. Nilai ini akan menjadi nilai tren pada tahun 2004. Langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai tren selama 5 tahun dimulai dari tahun 1999 sampai 2004. Ini naik sebesar 11,80. Cara menghitungnya yaitu nilai tren pada tahun 2004 dikurang nilai tren pada tahun 1999. Untuk mencari nilai tren per tahun naik berapa besar itu tinggal dibagi saja 11,8 dibagi dengan 5 yaitu jumlah banyaknya data. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, untuk memprediksi nilai tren pada tahun 2007 itu mudah saja dengan cara nilai tren pada tahun 2006 ditambah dengan kenaikan per tahun. Nah, setelah kita mengetahui kenaikan nilai tren per tahun, mari kita mencari nilai tren tahun untuk tahun-tahun sebelum dan tahun sesudah tahun 2099. Nah, untuk mencari nilai tren pada tahun 1998, mudah saja tinggal kita kurangkan 19,60 ini dengan kenaikan per tahunnya yaitu sebesar 2,36. Hasilnya 13,24. Begitu juga untuk selanjutnya. Sedangkan untuk tahun yang di bawah tahun 1999 itu tinggal kita jumlahkan dengan kenaikannya sebesar 2,36. Ini contohnya untuk nilai tren pada tahun 2000 itu dihitung dengan cara 15,60 ditambah dengan 2,36, hasilnya 17,96. Oke, mudah kan?
Untuk jenis yang selanjutnya yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average. Moving average atau rata-rata bergerak adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Rumusnya yaitu MA atau moving average sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya dibagi dengan N, di mana N1 itu data periode pertama, N2 data periode kedua, dan selanjutnya. Sedangkan N itu adalah jumlah rata-rata bergerak atau jumlah datanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh tentang metode rata-rata bergerak. Perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Nah, kalian bisa lihat ini merupakan data dari PT ZZYY. Cara menyelesaikannya, tadi kan kita sudah membahas rumusnya. Mari kita masukkan rumus yang tadi, yaitu MA April sama dengan 2.500 ditambah 37.750 ditambah 30.000 dibagi dengan 3. Data-data ini didapatkan dari didapatkan dari data ini ya. Lalu dibagi dengan 3, yaitu jumlah banyaknya data. Diperolehlah hasil 90.250 dibagi 3, yaitu sebesar 30.084. Nah, jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.084 unit. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode penentuan nilai tren dengan berdasarkan pada suatu anggapan atau ketentuan bahwa jumlah kuadrat dari beda antara nilai observasi dengan nilai tren adalah sekecil mungkin. Persamaan garis tren metode ini adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana Y aksen itu adalah data berkala atau runtun waktu, sedangkan X itu waktu bisa berupa hari, minggu, atau bulan, dan A atau B itu merupakan bilangan konstanta dan koefisien. Nah, untuk menentukan nilai A dan B dapat dihitung dengan pendekatan sigma Y sama dengan AN ditambah B dikali dengan sigma X, dan sigma XY sama dengan A sigma X ditambah dengan B sigma X kuadrat. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita bahas contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Tentukan nilai tren pada PAD atau PAD di bawah ini dengan tahun dasar 1999 dan 2004. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan dengan cara menggunakan tahun dasar 1999. Kalian bisa melihat datanya di bawah ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyusun data seperti ini, lalu kita menghitung jumlahnya. Yang pertama itu PAD, ini dihitung jumlahnya yaitu sebanyak 223. Lalu kita mencari XI-nya. Karena tadi saya menggunakan nilai dasarnya pada tahun 1999, jadi di sini untuk XI-nya itu 0, sedangkan untuk ke bawahnya tinggal diurutkan saja 1 sampai berapa banyak datanya. Lalu kita mencari nilai YI dikali dengan XI. Ini sebagai YI-nya dan ini sebagai XI, tinggal dikalikan saja. Nah, sedangkan untuk X kuadrat ini, nilai X ini kita kuadratkan. Untuk mencari nilai tren, gunakan cara yang ini ya. Nah, setelah kita menghitung nilai XI, YI, dan X kuadrat, sekarang kita akan mencari nilai trennya. Langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu mencari persamaan regresi tren dengan cara sigma Y sama dengan AN ditambah dengan B dikali dengan sigma X. Tadi jumlah dari Y itu kan 223 sama dengan 11A ditambah 55B. Sedangkan untuk persamaan yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali dengan sigma X ditambah dengan B dikali dengan sigma X kuadrat.
sigma XY tadi kan sebesar 1378 sama dengan 55A ditambah 383B. Nah, setelah mendapat persamaan tadi, kita menggunakan metode eliminasi untuk menghilangkan nilai A atau nilai B. Di sini saya akan menghilangkan nilai A-nya dulu dengan cara persamaan yang pertama dikali dengan 5 dan persamaan yang kedua dikali dengan 1. Maka diperoleh hasil untuk yang persamaan pertama itu 1115 sama dengan 55A ditambah 275B. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu 1378 sama dengan 55A ditambah 383B. Lalu kedua persamaan ini kita kurangkan dan didapatlah hasilnya min 263 sama dengan min 180B. Jadi kita mendapatkan nilai B sebesar 2,44. Nah, setelah mendapatkan nilai B, kita akan mensubstitusikan ini ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai A. Di sini saya memilih persamaan yang pertama, langsung saja ya. 223 sama dengan 11A ditambah 55B. Nah, di sini kita masukkanlah nilai B-nya yaitu sebesar 2,44. Jadi diperoleh nilai A sebesar 8,67. Setelah mendapatkan nilai A dan B, maka kita bisa membuat persamaan garis trennya, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana nilai A itu 8,07 dan nilai B itu 2,44X. 2,44. Jadi sesudah mendapatkan ini, kita bisa mencari nilai tren untuk tahun-tahun yang akan datang. Misalnya nih, untuk nilai tren pada tahun 2000 itu dibuat Y 2000 sama dengan 8,07 ditambah 2,44 dikali dengan 1. Kenapa 1? Karena tadi nilai X nya itu 1, yaitu sebesar 10,51. Begitu juga untuk tahun-tahun yang berikutnya. Mungkin itulah sedikit penjelasan saya tentang peramalan penjualan dengan menggunakan metode analisis tren. Jika ada kesalahan yang saya buat baik sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.